Terhormat Kecamatan Bungursari tahun 2021, tepatnya pada hari Senin, Musrenbang Kecamatan Bungursari. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga diskusi perencanaan, dan yang terakhir adalah penutup. Untuk pembukaan, marilah acara ini kita buka bersama-sama dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu sambutan yang pertama, yaitu dari Bapak Camat Bungursari kepada yang terhormat Bapak Haji Ahmad Sutarman. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang pertama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada kita Muhammad SAW. Yang pertama, sengaja pada kegiatan Musrenbang ini kita terbatas kurang lebih 30 orang, dan nanti Musrenbang pun akan dimulai seperti ini. Jadi nanti teknis pelaksanaannya kita juga melihat Musrenbang pertama sekarang Cipanas dengan Purwakarta kalau tidak salah. Nanti beliau selama ini ikut serta di Musrenbang bulan-bulannya. Itu mungkin mengenai teknis kenapa sekarang terbatas, di mana pada akhir tahun 2020 kita agak kesulitan karena baru itu seluruh Indonesia kelurahan, misalkan kelurahan Sukamulya yang sudah diinput itu 26, tapi hasil musyawarah pada saat kemarin musyawarah tingkat kelurahan kurang lebih misalkan 50 usulan. Pada saat musyawarah ada skala prioritas. Di skala prioritas tersebut ada pelaksanaan 2020 yang tidak dapat dilaksanakan angka ataupun apakah nanti di Musrenbang bisa masuk usulan prioritas, urutan prioritas yang masuk ke anggaran yang sekarang disamakan dengan 2021. Yang keempat mengenai teknis, ada juga satu yang baru di Musrenbang sekarang. Untuk besaran anggaran di SIPD tidak muncul. Kalau dulu kan muncul, misalkan untuk irigasi di RW sekian, panjangnya sekian. Nah sekarang yang ini baru judul untuk anggarannya nanti kita dibentuk. Nah ini yang dari yang sudah diinput IPD yang hampir sama dengan 2021. Terus kegiatan usulan masyarakat yang sekiranya bisa nyambung ke pokok pikiran. Jadi harapan kami apapun sumber anggarannya, baik dari yang sudah ditetapkan dari pemerintah kota, dari Musrenbang, kita mudah-mudahan nanti tiap kecamatan dari tiap tokoh agama, tokoh masyarakat menyampaikan itu bisa menjadi bahan pertimbangan dari dinas pendidikan untuk memasukkan telah start kepada pimpinan kaitan belajar mempelajari tokoh masyarakat, bahwa sekarang kita kerja 2 kali itu saja. Mari kita buka kegiatan Musrenbang ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara Prasmi Musrenbang tingkat Kecamatan Bungursari secara resmi. Sambutan dari Fasilitator Kecamatan kepada yang terhormat Bapak Haji Muhammad, disilakan. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Dihormat Pangsa Mukarram Bapak Camat Kecamatan Bungursari. Oke, Pangsa Bapak Sekmat Kecamatan Bungursari. Dihormat Pak Babinsa, Babin Kamtibmas, sadaya para lurah sa Kecamatan Bungursari,
para ketua RW, ketua RT, tokoh masyarakat, ketua LPM, para alim ulama, tokoh masyarakat, hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah dina waktu surang sadayana tiasa kempel dina raraga acara Pramusrembang. Hadirin rahimakumullah, Pramusrembang itu tahapan menuju kana pokona nyaeta musrembang. Kunaon aya pramusrembang supados dina begitu musrembang tingkat kecamatan teu panjang teuing. Margi musrembang itu kadang makan tuntas, tapi rata-rata setiap acara musrembang itu hampir diisi hanya seremonial, lomba pidato lah. Kulantaran menyikapi eta Pak Wali Kota pidato, Dewan pidato, sadaya paridato pan seueur lami. Ari masyarakat sadaya numuna ira hari balik gitu ya. Kumargi sakitu ayeuna aya cara pramusrembang. Maka pramusrembang kedah nama tuntas gitu. Ia merupakan tahapan nu kedah dipidamel ku urang sadayana dina rangka menuju musrembang nu salarasna. Oke, selanjutnya tugas Pak Camat mas punten abdi teh fasilitator di piwarangna ti Bappelat Banda nu sakacamatan. Jadi perkelurahan dihadiri, sakacamatan dihadiri. Tapi salasna mah sadayana ge tos palalinter. Kieu musrembang mah ngarencanakeun hiji rencana anu bade sumping. Rencana bade sumping nyaeta rencana kanggo tahun 2022. Masyarakat mah kamari cenah musrembang, iraha jantena pan kakara kamari padahal mah kanggo tahun payu. Kanggo Pak Camat tugasna kieu aya 3 zaman. Hiji zaman madi, zaman hal, zaman istiqbal. Zaman madi zaman nu geus kaliwat, bahasa Inggrisna pas, geus kaliwat past tense. Nganyarioskeun Pak Camat teh naon nu geus dipidamel tahun 2020. Nah, aya datana Pak Camat kadua Pak Camat teh nyarioskeun anu eukeur, zaman hal, pielna piel mudore. Ayeuna di dieu kieu ayeuna tahun 2021 bade midamel naon tah? Carioskeun Pak Camat teh engke nu tahun 2022 tah ieu 2022 bade midamel ieu. Rekap di kecamatan asup kana rekap kecamatan nu kodena ngamo kode B. Jadi format A1 jadi format A1 di kelurahan lebetna jadi format B1. B1 berita acara, B2 daftar hadir di kecamatan, terus B3 mah rekapan tina A3 di kelurahan. B3 eta teh hampir abdi mah nerjemahkeun database usulan. Disebutna di dinya teh prioritas usulan, kumpulan usulan lah. Dina B3 lebetkeun sadaya usulan anu ti kelurahan. Naon nu lebetkeun sadaya usulan? Hiji usulan PIK, usulan DK, usulan Gema Madani, usulan Pokir sans Pokir. Pokir mah pelapang. Pokir reses teh dilebetkeun dina mana? Dina B3. Kunaon seueur wios eta mah dianggapna teh database we. Mari dipisah-pisah. Bansos seueur. Nah, uyan teh kana format. Jadi format B3 teh daftar usulan. Dipisahkeun dina B4. Dipisahkeun dina B4. B4 mah kanggo usulan PIK, pagu indikatif kewilayahan. Eta mah kanggo eta mah tos aya. 2020 da margi eta mah biasanya pasti PIK mah itu kewenangan Pak Camat. Jadi Pak Camat musyawarah sareng para tokoh kakelurahan mah bagian sabari-sabari itu PIK namanya. B5 mah kanggo DK. Cenah DK teh kamari teh aya muhun. 2020 teu aya leungit eta ge corona. Kulantaran teu aya tapi 2022 aya teu. Di nembe di WA ku abdi teh aya teh 2022 lebetan wae diisi aya. Berarti masih teman-teman. Pilih aya lebetkeun kan teu prioritas berarti. Teu kalebet prioritas berarti dieusian format B5. B5 eusian B6 eusian kanggo usulan kanggo APBD kota. Itu lebetna dina format B6. Upami B7 lebetan usulan kanggo format APBD provinsi atanapi ke APBN ka pusat. Tah kakara B genep itu APBD
kota, B7 mah APBD provinsi atau APBN. B8 masahan bade di janten delegasi di tingkat kota. Eta isina teh salaresna. Kieu Bapak sadayana, upami usulan teh aya 2, kamari ge para salaresna mah. Upami usulan non aset teh kieu, usulan anu ti masyarakat. Eta teh kedah didampingi proposal. Non aset nominal. Kadang-kadang ari non aset teh nu mana? Non aset teh nu milik masyarakat. Aya nu samar-samar kayak jalan lingkungan. Ieu teh usaha ganteng. Cobi dina aktena usaha pasti nu masyarakat teh. Tapi mintana kan pemerintah. Otomatis lamun ganggu itu teu jelas milikna sabab cek masyarakat ieu dan jadi jalan lain nu abi padahal dina datang nu anjeunna teh. Tapi jigana dihibatkeun secara tidak ikhlas. PP jadi jalan. Nah jalan eta teh kan ujungkeun otomatis kadang anu proposal. Reses teh biasana diajukan ke masyarakat teh kan datang cepet ngaspal gitu. Aya di ditu dilebetkeun kan eta. Aya begitu dipariksa ku BPK eta teh lain milik Pemkot tapi milik naon? Masyarakat. Eta teh jadi masalahna kitu. Maka kedah aya dasar ngaluarkeun artos nya eta dasarna teh aya proposal. Yayasan nganggo proposal termasuk Gemah Madani. Gemah Madani eta teh hibah. Padahal program pemerintah hibah nganggo proposal. Proposal batasnya dugi ka sasimar kedah diajukeun. Itu proposal. Dasar pengajuan kanggo ngaluarkeun artos. Aya sakitu ti abdi mah penten mangga dilanjutkeun panginten dan metodena mah tinggal ieu Bapak Lurah kelurahan ieu tos pik atau acan atau pikiran atau pisau teuing kitu panginten. Itu kieukeun hapunten bila aya lepat upami lepat kabodan pribados nu saya nama kurniat Allah Subhanahu wa taala. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang insya Allah akan dipimpin oleh Pak Sekmat sambil istirahat sejenak kita break 3 sampai 4 menit terlebih dahulu. Tadi ditunjukkan ku pimpinan ku Pak Camat seberapa poin hanya genep poin akhirnya mampu pamugi arahan Pak Camat janten panduan kurang jalanan musrembang kecamatan teh anu nyongko karena udagan rensra kecamatan. Salajengna kanggo teknis tadi didugikan ku fasilitator. Mudah-mudahan teknis di anjeunna janten ugeran urang. Sakali deui Bapak Ibu anu dihormat. Arahan Pak Camat sampean Pak Camat tadi kurang jantenkeun acuan usulan-usulan musrembang anu atos di lakonan di kelurahan kurang sesuaikan, kurang sepakati supados target capaian rensra kecamatan biasa udah disakelompokkeun artinya pembangunan kelurahan mah yang penting kurang sepakat itu benarnya Pak Rawani sadaya karena ini untuk skala prioritas tidak menutup kemungkinan karena dari masing-masing kelurahan itu ada beberapa item yang masuk misalkan contoh misalkan ke PUPR ayat 5 atau genap minimal skala prioritasnya mau yang mana. Sekali lagi silakan kita memilih dibutuhkan mangga Sukarini paling dia paragraf lainnya. Di sini kami dari kecamatan akan memaparkan semua usulan yang masuk dalam A3 yang awal. Nanti selanjutnya ada perbandingan antara A3 yang belum diinput ke sistem sama dengan hasil penginputan yang masuk ke sistem. Nanti ada perbandingannya sangat signifikan. Apakah itu sama operator nanti mau dilanjut diinput karena memang ada waktu sampai 31 Januari.
nominal yang jumlah per kelurahan sudah kami bagikan ke tiap-tiap kelurahan itu yang termasuk dalam skala prioritas. Jadi apapun itu hasilnya, pada kesempatan acara ini kami mohon untuk tetap memprioritaskan dari usulan yang belum ke sistem itu rata-rata Pak itu di atas 100 jumlah kegiatan. Tetapi yang setelah di-input kami bacakan aja ya. Untuk Kelurahan Sukamulya hanya 26 kegiatan, Bantarsari 45 kegiatan, Sukalaksana 44 kegiatan, Sukarindik 29 kegiatan, Cibuni Gelis 26 kegiatan, Bungur Sari 32 kegiatan, dan Sukajaya hanya 15 kegiatan. Yang sudah di-input, yang baru di-input. Nah, sisanya yang masuk ke A3 yang keseluruhan yang jumlahnya hampir kurang lebih 200 masih ada tenggang waktu untuk bisa di-input kembali sampai tanggal 31 Januari. Masuk ke A3 keseluruhan itu 130. Itu yang sebelum penginputan SPD ya Pak. Itu sebelum masuk ke sistem SIPD ya Pak, 179. Sukalaksana 73 usulan kegiatan, Sukarindik 24 kegiatan, Sukamulya 34 kegiatan, dan Sukajaya 87 kegiatan. Jadi kami minta per skala prioritas yang benar-benar. 10 aja. 10. Untuk pengajuan sedikitnya berapa? Ini Sukamulya dulu, silakan. Dengan alasan karena kemudian untuk yang dari Sukamulya ke OPD yang lain. Jadi keseluruhan yang DK, PIK, dan juga yang ke OPD yang lain, seperti itu. Jadi untuk ke OPD misalkan Kim Praswil, PUPR itu ada berapa untuk keseluruhannya, ke Dinas Pendidikan berapa, Kesehatan berapa, itu kan jelas. Ini kan kalau ke kecamatan udah masuk PIK DK, kan itu udah jelas kan, anggarannya udah ada. Kalau ke sana kan beda lagi Pak. Coba. Bangunan yang ada misalkan, kemudian Sukalaksana ya tengah bangun kelurahan atau nyeun gor, nah itu mungkin satu. Sementara meureun gor anu geus aya da anu terus dibangun sadayana minimal eureun heula meureun gitu. Sok kasih ke Sukalaksana menjadi prioritas dalam gor misalkan. Jadi contohnya itulah. Anu lain lah moal cenah saya mah moal kana ieu. Kan iya. Kemudian dalam bidang ekonomi. Karena ekonomi sangat sensitif sekarang, bahkan pengaruhnya sangat besar. Perikanan sebagainya, kan itu masuknya sama. Jadi sisi itu yang masuk ke Indah, yang masuk ke pertanian, itu kan beda-beda dari kelurahannya. Terutama dari mungkin Cibuni Gelis yang Minapolitan itu, ya harus fokus ke sana, mungkin salah satunya prioritas. Kalau memang mau dijelmakan sebelum meninggalkan kelurahan Cibuni Gelis, kan akan terisolir tahun ini mungkin. Jadi harus meninggalkan yang baik lah. Jadi ada kenangan yang indah ketika meninggalkan seperti Sukarindik. Kalau misalkan DK jelas itu masih buram, tidak ada. Tapi tetap kan diajukan dengan target yang kemarin. Mudah-mudahan ya sirna tahun ini misalkan bulan Maret atau bulan Februari anu sewa coronanya mungkin. Nah, biasa wae perubahan anggaran itu berpihak terhadap kemajuan atau yang diajukan oleh tiap-tiap kelurahan. Sudah dimasukkan. Itu mungkin kalau bisa. Jadi setelah musyawarah tadi kemudian disatukan persepsi antara kepala lurah sehingga mana yang dijadikan urang elehan sorangan atau kumaha mah cek palurah. Nah soalnya Bantar mah saya mah sudah sukses hampir semuanya. Mungkin bangunan kelurahan anak perlu direvisi tak gitu lah. Tahunnya nanti ada istilah diskriminasi, saya mengusulkan kok langsung dihapus ya.
Tapi konsekuensinya apabila dibutuhkan dari kecamatan, sementara yang diusulkan misalkan 20, kemudian yang diminta misalkan 10, berarti sesuai urutan. Ya, IPD 26, sementara yang dimasukkan adalah 17, gitu ya, 17. Jadi sama persis diurutkan 1, 2, 3 dan seterusnya. Untuk Kelurahan Bantarsari, dari usulan yang sudah masuk ke SIPD sebanyak 45, tapi yang diusulkan adalah dipilah menjadi 20, mana yang skala prioritas 1 sampai 20. Kemudian untuk Kelurahan Sukalaksana, Kelurahan Sukalaksana yang masuk ke SIPD 44, tapi yang akan diprioritaskan adalah 15 atau ada tambah lagi? 15 saja, 15. Selanjutnya Kelurahan Sukaredi yang sudah masuk ke SIPD 29, yang diprioritaskan di sini ada tertulis 20. Ya. Kemudian untuk Cibudi Gelis, Kelurahan Cibudi Gelis yang sudah masuk ke SIPD sebanyak 26, yang diprioritaskan adalah 19. Gitu ya, kemudian untuk Kelurahan Bungursari yang masuk kepada SIPD sebanyak 32, yang diusulkan untuk skala prioritas adalah 20. Selanjutnya Kelurahan Sukajaya yang masuk kepada SIPD 15 dan yang diusulkan adalah 15. Jadi untuk Sukajaya yang penting sudah masuk ke SIPD sudah semuanya. Baik, sepakat ya semuanya? Siap? Kan tidak menutup kemungkinan sekarang diisi dulu 1 sampai sesuai dengan pengusulannya. Tapi pas pulang dari sini tidak menutup kemungkinan kelas air hilapnya abdi saya 17 misalkan cek Sukamu ya teh asal 18 sok rasanya air waktu ini begitu bahasa nama masih ada kelonggaran ya. Jadi masih ada walaupun di sini untuk sementara sudah ada dulu per hari ini, tapi tidak menutup kemungkinan ketika pas beres ini masih ada perubahan itu ya. Mungkin itu Bu kasih ya, kasih waktu berapa hari? Hari Senin sepakat Bapak Ibu semuanya? Ya kalau buat ketika ada kegiatan Kecamatan Bungursari telah selesai. Marilah kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan untuk bekal yang tadi sudah ditandai misalkan untuk OP mungkin lebih lanjut. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai fasilitator musrenbang tingkat kecamatan, wabil khusus untuk Kecamatan Bungursari, pramusrenbang itu adalah kegiatan runutan kegiatan dari musrenbang yang tujuannya untuk acara musrenbang yang paling pokok. Maksudnya adalah untuk mengakomodir seluruh usulan dari masyarakat, baik usulan yang diajukan melalui kelurahan atau usulan yang diajukan secara pribadi dengan sistem SIPD itu sendiri. Kemudian seluruh usulan itu dimasukkan dalam format-format yang telah disediakan. Untuk tingkat kelurahan itu di kodenya format A, untuk kecamatan itu format B, B1, B2 sampai B8. Untuk usulan semuanya dikumpulkan di format B3 dan setelah itu dipisahkan. Itu usulan. Semua usulan dari masyarakat harus diakomodir, tetapi dengan rutuyan, dengan struktur, yaitu dengan metode prioritas. Pengukuran prioritas itu kepentingan, kemudian ketersediaan bahan dan lain sebagainya. Itu ditilai dari prioritas. Maka tidak semua usulan itu otomatis diakomodir, tetapi mana yang paling penting disebutnya prioritas. Dananya yang ada PIK, Pagu Indikatif Kuliahan, DK itu, kemudian APBD, APBD Provinsi, APBD Kabupaten Kota, dan APBN itu yang mendanainya. Tetapi musim Corona semuanya mengurang. Harapannya untuk selanjutnya seluruh diajukan, harapan semua masyarakat, kami atas nama masyarakat inginnya diakomodir
inginnya diakomodir, besar atau kecil terserah pemerintah, tetapi ingin diakomodir semuanya. Ya, ada yang mengajukan tahun 2020 ya Pak ya, udah yang mengajukan. Terus kan belum terrealisasi. Nah sekarang bagaimana itu Pak? Nah, yang diajukan 2020 belum direalisasi, maka diajukan lagi sekarang untuk diakomodir 2022. Alhamdulillah, kami Kecamatan Bungursari barusan telah melaksanakan kegiatan Pramusrenbang untuk persiapan Musrenbang tingkat Kecamatan Bungursari, di mana dihadiri oleh fasilitator tingkat kota, fasilitator kecamatan, dan Pak Lurah, LPM serta operator. Jadi intinya usulan-usulan hasil musrenbang tingkat kelurahan yang Kecamatan Bungursari, di wilayah Kecamatan Bungursari dilaksanakan mulai tanggal 13 Januari sampai dengan tanggal 20 Januari, dan sekarang tanggal 28 Januari 2021 untuk musrenbang perencanaan untuk kegiatan tahun 2022, di mana pelaksanaan musrenbang itu sendiri yang direncanakan akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021. Di mana pada pembahasan pramusrenbang ini kita, karena sistemnya baru, bahwa hasil musrenbang tingkat kelurahan itu harus diinput langsung oleh operator yang mendapat surat tugas, dan hasil inputting data hasil musrenbang tingkat kelurahan itu sampai dengan saat ini kurang lebih 217 usulan, di mana usulan-usulan yang lainnya masih tetap sampai dengan saat ini kita input, dan tadi untuk di pramusrenbang tersebut untuk menentukan skala prioritas usulan-usulan prioritas dari masing-masing kelurahan sebagaimana hasil pramusrenbang tingkat kelurahan. Jadi kami berharap pada saat pramusrenbang ini hasil yang dihasilkan oleh pramusrenbang nanti diinput ke ISPD menjadi data bahan hasil musrenbang tingkat Kecamatan Bungursari yang akan diusulkan nanti untuk musrenbang tingkat Kota Tasikmalaya. Nah sudah terinput itu Pak dari kelurahan sampai berapa sekarang? Kurang lebih untuk dari kelurahan sampai dengan tadi pelaksanaan pramusrenbang yang sudah diinput kurang lebih 217, dengan rincian dari Kelurahan Sukamulya 26, Bantarsari 45, Sukalaksana 44, Sukarini 29, Cibuni Gelis 26, Bungursari 32, dan Sukajaya 15. Jadi kurang lebih 217. Jadi usulan-usulan termasuk kita sekarang sedang merekap di pramusrenbang ini usulan-usulan dari OPD lintas yang ada di Kecamatan Bungursari, seperti contoh dari PKM ataupun puskesmas. Kita memiliki 3 puskesmas, terus dari KB, terus dari usulan-usulan dari secara yang lintas kelurahan, maksudnya di usulan kecamatan seperti penerangan jalan umum yang melewati beberapa kelurahan. 2020 itu kan ya belum ada yang terrealisasi, itu kan sekarang bisa diajukan lagi apa bagaimana Pak? Nah, pada saat musrenbang tingkat kelurahan kami sampaikan arahannya bahwa untuk pelaksanaan kegiatan tahun 2020 yang mendapat kita mendapat musibah dengan pada wabah, dengan adanya wabah COVID-19 ini, yaitu refocusing kurang lebih 60%, terus 2021 dan anggaran tidak ada. Jadi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sudah tercantum ataupun yang direncanakan 2020 sudah tercantum datanya akan dilaksanakan 2020, dimusyawarahkan mana yang dapat dilaksanakan 2020 dilaksanakan 2020. Nah sisanya silahkan untuk diusulkan pada saat musrenbang tahun 2021 untuk dilaksanakan tahun 2022, karena untuk 2021 pelaksanaan musrenbangnya telah dilaksanakan usulannya dan sudah tercantum itu sebelum masa pandemi. Nah itu kondisinya. Jadi silahkan bermusyawarah lagi di musrenbang kelurahan, dan hasilnya yang tadi kami sampaikan 217 itu merupakan prioritas. Kebanyakan usulan-usulan 2020 yang sudah pasti akan dilaksanakan 2020, tapi karena anggarannya kena refocusing itu diusulkan kembali di 2021 untuk dilaksanakan.